Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Yani sehat-sehat. Bu Yani juga sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat, Pak Iwan. Pak Iwan hari ini akan melakukan coaching ya? Betul Bu Yani. Insya Allah saya akan lakukan Iya. coaching hari ini. Nah, hari ini saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan ya. Oke, baik. Terima kasih sudah diamati. Sama-sama Pak Iwan. Tapi sebelum saya melakukan pengamatan, saya akan menyampaikan rubrik penilaian terlebih dahulu ya Pak Iwan. Baik. Yang pertama yaitu tentang prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua tentang kompetensi inti coach Pak Iwan. Kompetensi inti coach yang Pak Iwan ketahui apalagi ya kira-kira? Apa saja Pak Iwan? Ada tiga Eh, kompetensi coach. ya, mendengarkan dengan aktif, Ya. mengajukan pertanyaan berbobot, Hmm. dan kehadiran penuh Bu Yani. Iya. Nah, itu kompetensi inti coach itu ya Pak Iwan ya. Kemudian yang ketiga yaitu saya akan mengamati proses coaching Bapak dengan menerapkan alur Tirta, yaitu menentukan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu Pak Iwan. Sudah paham ya Pak Iwan tentang rubrik penilaiannya? Sudah Bu Yani. Nah, sebelum saya melakukan proses pengamatan terhadap proses coaching yang Bapak lakukan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Iwan. Yang pertama yaitu kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Saya ingin mengembangkan yang saya mendengarkan dengan penuh dengan aktif Bu Yani. Iya, itu saja atau ada yang lain? Dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Yani. Oke, jadi mendengarkan dengan penuh, dengan maaf maaf, mendengarkan aktif, ya Pak, mendengarkan Betul, betul. aktif. Saya ulang ya, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Betul, betul Bu Yani. Oke, baik Pak Iwan. Nah, kemudian indikator kompetensi yang paling spesifik yang ingin saya amati yang mana dari keduanya tadi Pak Iwan? Mendengarkan dengan aktif Bu Yani. Mendengarkan dengan aktif ya. Mendengarkan dengan aktif memang sangat perlu dilakukan Pak supaya kita dapat menggali ide-ide kreatif dari Koci, begitu ya Pak Iwan? Betul, betul. Nah, Pak Iwan, dari proses coaching ini sendiri, nanti indikator ketercapaian yang ingin Bapak raih kira-kira apa, Pak? Indikatornya itu saya ingin uh, bagaimana membantu coach itu dapat menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Itu Iya, Bu betul sekali Pak Yani. Iwan. Memang itu tujuan coach kita ya. Kalau kita melakukan coaching, memang tujuannya adalah untuk membantu coach dalam menemukan masalahnya. Nah, saya doakan nanti Pak Iwan proses coachingnya berjalan dengan lancar ya. Kemudian indikator ketercapaiannya juga dapat tercapai dengan baik. Seperti itu Pak Iwan ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Yani. Nah, Pak Iwan, selamat melakukan coaching dan saya diperkenankan ya Pak untuk melakukan pengamatan. Oke, monggo Bu Yani silahkan untuk mengamati coaching yang saya proses hari ini. Terima kasih, silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Pak Ikhwan. Gimana kabarnya Bu Ulfa? Alhamdulillah luar biasa. Sehat, bahagia meskipun sedikit lelah. Iya, kelihatan seger tapi ini. Oh, seger. Seger. Alhamdulillah. Bu Ulfa, beberapa hari yang lalu kok kayaknya mau ketemu, ada sesuatu yang mau disampaikan. Kiranya mungkin ada perlu sesuatu yang disampaikan apa yang mau dibahas atau disampaikan ke saya. Oh ya, betul sekali Pak Iwan. Eh, Kemarin-kemarin itu saya itu pengen ketemu dengan Bapak gitu ya, pengen sharing dengan permasalahan yang ada di kelas saya gitu Pak ya, salah satu Hmm. murid saya gitu Pak.
Jadi saya tuh kok Pak Iwan kok ternyata kok sibuk sekali. Jadi saya pengen tanya-tanya sama teman, terus lewat WA tuh kok alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa dengan Pak Iwan gitu. Alhamdulillah bisa ketemu ya Bu Ulfa ya. Alhamdulillah. Bapak sendiri gimana kabarnya Bapak? Saya kok belum tanya kabar. Alhamdulillah sudah lega. Insya Allah siap ketemu dengan Bu Ulfa ini. Saya Oh ya. sengaja menyediakan waktu hari ini untuk Bu Ulfa. Alhamdulillah, matur suwun Alhamdulillah. Bapak atas waktunya ya. Gini Bapak, Oke, Bu Ulfa. Nggih, gimana? Ada masalah apa? Monggo silahkan. gini Bapak ya, sharing Bapak ya. Gini Pak, di sekolah saya itu kan ada salah satu murid saya gitu ya, Ya. murid saya TK, langsung ke TK gitu ya. Itu pertamanya itu dia itu aktif sekali dan rajin. Kalau disuruh untuk baris, terus pokoknya kegiatan lainnya gitu Pak. Terus akhir-akhir ini tuh saya lihat itu anaknya itu jadi pendiam, jadi tidak mau melakukan aktivitas yang lainnya gitu Pak. Contohnya yaitu berbaris gitu, teman-temannya berbaris itu pasti dia tidak mau gitu ya. Gitu Pak. Jadi apa ya, saya amati kok anak ini kok beda gitu loh. Iya, 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 iya. Kira-kira sebelum kita membahas ke apa yang tadi Bu Ulfa sampaikan, kira-kira Bu Ulfa ini nanti inginnya tujuan agar kita diskusi ini tujuannya gimana? Tujuannya? Yang jelas tujuannya yaitu saya ingin menyelesaikan masalah anak tersebut dan mengembalikan keceriaannya di kelas lagi, karena saya lihat hari-hari ini anak tersebut itu kayak kurang semangat gitu loh Pak, kurang semangat mengerjakan aktivitas lainnya, kurang fokus daripada sebelumnya gitu loh Pak. Jadi biasanya itu baris semangat, terus kok tiba-tiba jadi agak aneh gitu Pak ya. Sudah coba dilakukan apa itu analisa atau pendekatan kepada anak tersebut mungkin? Atau Bu Ulfa sudah mencoba untuk mencarikan solusi, mencari solusi terhadap kondisi anak tersebut? Iya, selama 2 hari ini saya sudah melakukan observasi dan penelitian, yaitu baik di kelas, selama belajar, selama bermain, saat istirahat, dan saat datang dan pulang itu sudah saya amati Bapak. Ternyata tidak ada yang yang berbeda gitu loh. Jadi ya tetap saja anak itu, meski setiap sekali datang saya panggil gitu ya, saya ajak ke kantor. Nak, kenapa kok kamu tidak mau baris gitu ya? Diem saja, tidak mau menjawab. Besok baris ya gitu, diem. Jadi oh ya udah, saya tidak mau memaksakan, jadi nanti takutnya anak itu tambah takut untuk sekolah gitu Bapak. Jadi terus 1 hari 2 hari saya tetap melakukan tersebut, itu tidak ada hasilnya gitu loh Bapak. Jadi saya itu dengan cara apa lagi saya itu supaya anak ini mau membuka atau terbuka apa yang dirahasiakan gitu ya, dirahasiakan atau masalah apa gitu ya? Nah, permasalahan apa yang sedang dihadapi gitu loh. Itu Bapak. Jadi coba sudah digali ke anak tersebut ya, ternyata anak itu nggak bisa menyampaikan, tidak mau memberikan apa yang jadi permasalahan dia gitu ya Bu Ulfa ya? Iya Pak, betul sekali. Jadi Bu Ulfa sudah berusaha mencari solusi ya? Sudah Bapak, ya sudah, saya sudah mencari solusi bagaimana anak ini mau terbuka dan mau berterus terang kenapa kok akhir-akhir ini dia itu tidak mau baris, terus kurang semangat dalam belajar. Itu saya masih ingin tahu dan ingin penasaran kenapa anak ini kok beberapa hari ini berubah gitu. Yeah. Baik Bu Ulfa, Bu Ulfa sudah berusaha untuk mencari cara agar anak ini mau menyampaikan permasalahan yang dia hadapi. Kira-kira Bu Ulfa ada solusi lagi nggak? Ada tahapan lagi nggak yang perlu Bu Ulfa lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ini? Oh ya, saya melakukan rencana gimana rencananya. Rencana saya itu satu, yaitu saya ingin
memanggil orang tuanya gitu Pak ya. Jadi kalau di TK Ya. itu kan ada parenting orang tua, ada kelas orang tua. Jadi kayak satu hari itu belajar dengan orang tua. Apa itu dengan orang tua mama atau ayah itu mesti satu minggu itu diselipkan bahwa orang tua sebagai teacher gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk kolaborasi antara guru dan wali murid untuk kemajuan anak di kelas gitu. Jadi saya pengennya itu kenapa kok anak ini berubah? Apakah permasalahannya itu ada di rumah atau permasalahannya itu ada di kelas? Itu saya harus mencari tahu gitu. Dan agar masalah ini terselesaikan dengan baik. Oke, Bapak. jadi itu ya rencana yang akan Bu Ulfa lakukan ya. Iya, Setelah Bu Ulfa melakukan tahapan tadi dan belum berhasil, sehingga Bu Ulfa punya rencana untuk melakukan apa itu diskusi sama orang tuanya iya, betul sekali. untuk melakukan tindak lanjut ini. Caranya kira-kira kapan ini Bu Ulfa Kalau itu saya lakukan untuk besok, Pak. dilakukan? Ya, sudah dilakukan. Terus orang tuanya Sudah. sedang ya kerja. Kalau besok itu kan orang tuanya sedang free gitu, Pak, libur. Jadi saya eh, Hmm. berdiskusi dengan orang tuanya tersebut, menanyakan kenapa kok anak ini akhir-akhir ini kok berubah. Ternyata dari rumah biasa-biasa saja, Pak, kata beliau gitu ya. Ya, kalau ngaji suruh Hmm. ngaji, ya itu berarti ada permasalahan dia kayak dipendam di sekolahan. Berarti bersama teman-temannya di sekolah otomatis kalau saya mati gitu ya. Kalau di rumah tidak ada, dengan orang tuanya tidak ada, berarti kan otomatis ada permasalahan yang kayak bahasa Jawanya itu kejentok gitu ya, kejentok akhirnya Iya, iya, iya. anak tersebut tidak mau melakukan kegiatan itu gitu ya. Nah, maka dari itu saya ingin tahu kejentoknya itu dari mana gitu loh. Jadi permasalahan Hmm. apa, pas waktu kegiatan apa anak itu pas kejentok artinya nggak sesuai dengan apa yang diinginkannya gitu Bapak. Oke, oke, oke. Jadi besok ya akan melakukan panggilan ke orang tua ya, Iya. Bu Ulfa ya. Bu Ulfa, rentan keberhasilan Bu Ulfa dalam proses penanganan ini kira-kira besok setelah pemanggilan itu dari sebelumnya, besok setelah pemanggilan itu solusinya selesainya itu berapa persen Bu Ulfa? Kalau menurut saya itu sebelumnya itu kan masih anaknya apa ya, nggak mau ngomong, nggak mau terbuka itu kira-kira dari angka 1 sampai 10 itu 6 Bapak. 6 6 gitu. ya. Iya. Mhm. Ya, 6 Berarti karena harapannya saya besok rasa ya setelah saya melihat pemanggilan dari ya masalah yang itu kan belum terpenuhi gitu loh. Jadi belum mendapatkan iya, hasil iya, yang optimal sebelum saya ketemu dengan orang tua tersebut. dengan orang tuanya, betul, Oke. betul. Nah, harapan Bu Ulfa setelah besok ketemu kira-kira berapa persen jadinya Bu Ulfa? Ya, kalau harapan saya setelah saya bertemu dengan orang tuanya, tapi sebelumnya kan saya sudah lewat WA Pak, WhatsApp gitu ya, WhatsApp grup, WhatsApp Iya, iya, meeting iya. itu ternyata dari obrolan kami itu tidak ada permasalahan di rumah gitu ya. Terus akhirnya saya dengan cara mendatangkan orang tuanya gitu ya. Terus alhamdulillah Bapak tadi anaknya itu tidak tidak tahu tiba-tiba itu ke kantor gitu tidak ke kantor terus Mhm. menghampiri saya gitu terus pada saat itu dia itu saya tanya kenapa nak akhir-akhir ini kok tidak mau baris tidak semangat gitu ya terus nah karena berbagai cara yang sudah saya lakukan observasi kelas yang sudah saya terapkan di kelas kepada anak tersebut akhirnya itu dia sedikit demi sedikit mau apa ya mau bicara gitu loh Bu sebenarnya saya itu jengkel loh jengkel kenapa iya karena si A tadi nyerobot gitu loh nyerobot waktunya saya menyiapkan baris dia nyerobot oh jadi dari situ saya sudah memahami kenapa anak ini tidak mau melakukan kegiatan dan tidak ikut dalam baris berbaris gitu.
Jadi dari situ saya sudah mendapatkan informasi permasalahan yang sebenarnya anak yang dihadapi oleh anak tersebut, yaitu dia kecentok, ya tadi kecentok dengan temannya karena sudah diserobot, ya diserobot gitu ya. Gitu Bapak. Oke. Iya, berarti setidaknya Bu Ulfa sudah ada kejelasan permasalahan yang dihadapi gitu ya. Iya Bapak. Lalu bagaimana Bu Ulfa menjaga komitmen agar solusi yang Bu Ulfa sudah terapkan itu tetap terus tidak sampai terulang lagi permasalahan yang seperti itu, Bu Ulfa? Oh ya, yaitu penerapan yang saya lakukan di kelas supaya kejadian itu tidak terulang lagi kepada teman-teman lainnya. Karena apa? Nanti akan teman lainnya akan seperti dia gitu takutnya Pak. Jadi rasa percaya dirinya kurang, akan mudah marah, mudah tersinggung, ya. Terus rasa empati dan sosial terhadap teman juga akan hilang gitu kalau permasalahan ini tidak diatasi dengan baik. Yaitu salah satunya yaitu saya dengan penerapan kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh anak-anak semua dan membudayakan budaya positif gitu Pak ya. Jadi tidak suka ya tidak boleh menyerobot, tidak boleh mengambil hak temannya dan sebagainya Bu. Jadi dengan ini saya berupaya dan berusaha itu menciptakan agar kelas itu menjadi kelas yang sangat diimpikan oleh anak, yaitu yang seru, bahagia, dan nyaman tentunya. Oke, alhamdulillah, luar biasa Bu Ulfa. Setidaknya Bu Ulfa hasil kita diskusi hari ini, Bu Ulfa ternyata sudah menemukan solusi dan mungkin tinggal nanti untuk dilanjutkan aksi berikutnya sehingga seperti yang Bu Ulfa sampaikan tadi tidak sampai terjadi hal yang sama terhadap siswa-siswa lainnya. Ya, terima kasih Pak. Saya rasa itu Bu Ulfa mungkin diskusi yang kita bahas hari ini. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Saya merasa lega. Ya, terima kasih atas waktunya saya bertemu dengan Bapak. Ya. Baik. Terima kasih Bu Ulfa. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahannya terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, yang dihadapi itu nanti juga bisa Bu Ulfa. Terima kasih Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Ikhwan atas waktunya sekali lagi. Sama-sama. Bu Ulfa bisa keluar dulu. Pak Iwan, bagaimana perasaannya Pak Iwan setelah melakukan proses coaching Alhamdulillah, Bu Yani. Nah, Pak Iwan tadi sudah melakukan coaching. Nah, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi? Saya sudah saya hadir penuh terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ulfa dalam menghadapi masalahnya. Saya juga sudah mendengarkan secara aktif apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ulfa dan saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadikan solusi dan Bu Ulfa itu bisa menemukan solusi secara pribadi. Jadi dia menyelesaikan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Ya. Jadi apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi sudah terjawab ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Apa yang sudah Bapak sampaikan itu sama dengan apa yang sudah saya catat Bapak. Ya, yang sudah saya catat berdasarkan hasil pengamatan saya tadi yaitu Pak Iwan sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, di mana Pak Iwan memposisikan diri itu setara dengan coaching. Ya,
Kemudian Pak Iwan juga sudah menerapkan proses kreatif di mana Bu Ulfa tadi punya masalah ya tentang muridnya yang tidak aktif. Kemudian Pak Iwan sudah menggali informasi, kemudian sehingga informasi yang Bapak gali tadi bisa memunculkan ide-ide kreatif dari Bu Ulfa. Kemudian Pak Iwan juga sudah menerapkan alur tirta dalam percakapan coaching tadi. Nah, Pak Iwan, bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar pendapat dari saya tadi? Ya Bu Yani, terima kasih atas apa yang Bu Yani sampaikan tadi. Setidaknya saya juga tadi merasa lega bisa membantu Bu Ulfa dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah yang sedang Bu Ulfa hadapi. Dan alhamdulillah kehadiran saya, terus saya juga ikut mendengarkan, memberikan pertanyaan yang bisa membantu Bu Ulfa untuk menyelesaikan masalahnya, Bu Yani. Iya. Nah, Pak Iwan, setelah melakukan proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching berikutnya? Yang jelas saya ingin lebih meningkatkan kompetensi saya untuk memberikan pertanyaan yang lebih berbobot, Bu Yani, sehingga kekuatan atau keinginan kemampuan Bu Yani atau Kuci itu lebih cepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, Bu Yani. Iya. Kuncinya untuk memberikan pertanyaan berbobot adalah mencari kata kunci ya Pak Iwan ya? Betul Bu Yani. Mencari kata kunci dari apa yang sudah Bapak identifikasi, begitu ya Pak ya? Nah, betul Bu Yani. Iya, terima kasih Pak Iwan sudah mengizinkan saya melakukan pengamatan atau observasi terhadap proses coaching yang Bapak lakukan. Semoga Pak Iwan bisa melakukan proses coaching selanjutnya sehingga bisa memperdalam ilmu coaching Bapak. Terima kasih Bu Yani sudah terima kasih sudah menjadi mengamati apa yang sudah sampaikan sehingga saya juga bisa melakukan evaluasi untuk kebaikan kemampuan coaching saya, Bu Yani. Terima kasih sudah membantu. Sama-sama Pak Iwan, saya juga banyak belajar dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi. Begitu saja Pak Iwan, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.